FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Serbuk Senin Berbuku dari sini saja ya. Dan Anda boleh kok ikutan bergabung, kasih komentar di 08554200912 atau juga lewat TikTok saya ya. Boleh ya. Nah, malam hari ini masih dengan buku yang sama, Rempah-Rempah, persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern, karya dari Roger Crowley, sejarawan sekaligus penulis buku-buku bestseller ya. Baik, tadi sudah kita tengok sebentar ya, halaman 32 sampai 33 yang menceritakan bagaimana kemudian ini kayaknya ada intrik nih antara Magellan dan juga yang lainnya. Memang ya, dunia barat sana ya, ketika bicara tentang ekspedisi rempah-rempah yang dilakukan oleh para pelaut ya, para pelaut, orang-orang yang suka berekspedisi dari Portugis maupun Spanyol, ini rupa-rupanya di dalam sendiri mereka juga saling berintrik. Nah, salah satunya ini nih. Nah, jadi tanpa sepengetahuan Magellan, Kartagena juga mendapatkan perintah rahasia dari sang raja. Nah, ini dia. Apa bunyi perintahnya? Ini nih. Engkau akan memberikan informasi kepada kami secara lengkap dan spesifik tentang bagaimana perintah dan mandat kami dipatuhi di wilayah yang disebutkan. Keadilan kami, perlakuan terhadap penduduk asli wilayah tersebut, dan bagaimana kapten dan para perwiranya melaksanakan perintah kami, dan hal-hal lain dalam melayani kepentingan kami. Jadi ini perang kepentingan ya. Kehadiran Kartagena menyiratkan kekhawatiran terhadap orang Portugis tersebut. Dia hadir untuk mengawasi Magellan dan Valleiro. Dia tidak punya latar belakang pelayaran, tetapi gajinya jauh lebih tinggi daripada Magellan. Kartagena bukanlah orang biasa. Dia adalah keponakan Fonseca. Eufemisme untuk anak haram. Fonseca juga berupaya untuk menempati posisi penting lainnya, nahoda kapal, kecuali kapal yang dikomandoi oleh Magellan dan Valleiro ditempati oleh orang-orang yang dipilihnya. Semua pengaturan itu berpotensi menimbulkan masalah. Kegelisahan terhadap jumlah orang Portugis itu terlihat jelas. Perintah diberikan untuk membatasi jumlah mereka menjadi 12 orang saja. Ke-12 orang itu terutama terdiri atas mu'alim berpengalaman. Bahkan hampir semua kapten kapal adalah orang Spanyol, sedangkan navigatornya adalah orang Portugis. Total awak armada dibatasi hingga 235 orang saja. Magellan berusaha sebaik mungkin untuk memangkas jumlah orang Portugis agar sesuai dengan kuota yang diberikan, tetapi sulit untuk merekrut pelaut dalam jumlah yang memadai dari Kastilia. Pada akhirnya, jumlah orang Portugis bertambah menjadi 37 orang. Sehari sebelum keberangkatan, dia dipaksa untuk bersumpah atas pernyataan bahwa dia telah mengerahkan seluruh daya upaya untuk merekrut orang-orang Spanyol. Saya menyatakan di kota ini, di alun-alun dan pasar serta tempat-tempat sibuk dan di sepanjang sungai, bahwa siapapun pelaut, awak kabin, tukang dempul, tukang kayu dan perwira lainnya yang ingin bergabung dengan armada harus menghubungi saya. Tidak satupun penduduk desa yang lahir di sini ingin bergabung dengan armada. Salah satu orang yang akhirnya turut mendaftar adalah Juan Sebastian Elcano, seorang pelaut berpengalaman dari daerah Basque. Ada satu sosok unik di antara penumpang kapal, seorang bangsawan dan cendekiawan Italia, Antonio
de Pigafetta turut serta dalam ekspedisi ini sebagai figuran. Pigafetta yang banyak membaca, berbudaya, dan penuh rasa ingin tahu, ikut untuk mendapatkan petualangan baru. Dengan mengetahui melalui banyak membaca buku, berbagai hal luar biasa dan mengerikan di lautan, saya mempertimbangkan dengan kebaikan kaisar untuk bereksperimen dan pergi berlayar, serta melihat dengan mata saya sendiri sebagian dari semua hal tersebut, dan untuk menuliskan kisah ekspedisi tersebut. Dia akan menjadi penulis riwayat hidup Magellan. Hampir tidak ada kata buruk sedikit pun yang dituliskannya tentang sang komandan yang menghiasi halaman catatan yang ditulisnya. Pada saat yang sama, dia menuliskan kisah tentang perjalanan itu yang paling lengkap dan menarik. Dan dia penasaran. Sebagai seseorang yang mempelajari sejarah alam, etnolog, penyusun aneka bahasa yang disiplin, pembelajar astronomi dan klimatologi, dan penyintas, Pigafetta adalah produk dari seseorang yang mendukung semangat penyelidikan zaman Renaissance. Di buku ini dibubuhkan juga tanda tangan Juan Sebastian Elcano. Nah, ini kelihatan nggak? Oh, enggak ya. Kalau di radio cuman audio doang ya. Oke deh. Lanjut. Kembali ke London. Ke Lisbon. Muncul rasa amarah dan kekhawatiran mengenai perjalanan tersebut. Sejumlah besar orang Portugis telah melintasi perbatasan untuk mencari peluang kerja di Kastilia. Tetapi kemungkinan ekspedisi Magellan bisa benar-benar merugikan kepentingan nasional Portugal membuatnya dicap sebagai pengkhianat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh duta besar Portugis untuk Spanyol guna merayu kedua lelaki itu agar kembali ke tanah kelahirannya dengan kombinasi janji dan ancaman. Penawaran untuk kembali ke Lisbon dan bahwa usulan mereka akan dipertimbangkan oleh Raja Manuel tidak mendapatkan respon apapun. Magellan merasa penangkapan dan hukuman mati sebagai konsekuensi yang lebih mungkin terjadi. Adanya kemungkinan kecil tentang upaya pembunuhan menyebabkan Karl menyediakan pengawal bagi mereka. Magellan harus berjuang di banyak medan. Terlepas dari mandat kerajaan, sentimen anti-Portugis sudah tersebar luas, khususnya di Casa de Contratación. Pada Oktober, sentimen itu meledak dalam sebuah insiden di galangan kapal Sevilla ketika Magellan terlihat mengibarkan sebuah bendera yang disalahartikan sebagai bendera Portugis. Kerusuhan pun terjadi. Seorang mu'alim ditekam. Magellan mengajukan protes keras kepada raja bahwa dia mengenali Sebastião Alvarez, agen Portugis di Sevilla, di antara kerumunan orang, dan dialah penghasut kerusuhan itu. Pada 18 Juli 1519, kurang dari sebulan sebelum jadwal keberangkatan, Alvarez masih berusaha menggagalkan misi Magellan. Dalam suratnya kepada Raja Manuel, dia menceritakan telah bertemu dengan sang navigator dalam sebuah momen langka di daratan saat sedang berkemas untuk perjalanannya. Saya berkunjung ke rumah Magellan dan menemukannya sedang mengisi keranjang dan peti dengan makanan yang diawetkan dan barang lainnya. Walaupun kombinasi ancaman, suap, dan rayuan emosional gagal membujuk Magellan untuk membatalkan misinya, semua itu jelas-jelas membuatnya merasa gelisah. Dia kemudian meratapi dirinya sendiri dan berkata sangat prihatin dengan semua itu. Tetapi dia tidak tahu tindakan apa yang bisa membenarkannya untuk meninggalkan seorang raja yang telah memberikan kebaikan sedemikian besar kepadanya. Ada cara lain untuk membuat sang pengkhianat merasa tidak tenang. Alvarez
yang berpengetahuan luas memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia, Magellan, mengira akan berangkat sebagai seorang laksamana, padahal saya tahu orang-orang lain telah dikirim sebagai orang yang berseberangan dengannya, yang sama sekali tidak diketahui olehnya, kecuali saat sudah terlambat untuk menyelamatkan kehormatannya. Dan saya mengatakan kepadanya agar jangan menelan mentah-mentah kata-kata manis yang diucapkan oleh Uskup Burgos. Alvarez telah secara akurat menilai keretakan dalam struktur komando dan pengaruh jahat sang uskup. Peringatan yang dia sampaikan sambil lalu itu akan terbukti penting pada kemudian hari untuk kelangsungan hidup sang petualang. Alvarez juga memiliki pengetahuan terperinci tentang rencana rute ekspedisi tersebut. Dia membalas surat dari Manuel. Rute yang dilaporkan yang harus mereka lalui adalah langsung ke Tanjung Frio, melalui Rio de Janeiro, meninggalkan Brasil, dan dari sana berlayar langsung ke Maluku, yaitu daratan Maluku yang pernah saya lihat diletakkan di globe dan peta yang mereka bawa. Lalu dia menambahkan sebuah kutukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan doa kita agar mereka melakukan perjalanan seperti Cortérios dan Yang Mulia bisa tetap merasa tenang. Cortérios, para penjelajah Portugis yang telah menghilang tanpa jejak di luar utara. Alvarez pun menyadari ada yang tidak beres dengan Rui Faleiro. Saya 2 kali berbicara dengan Rui Faleiro. Menurut saya, dia seperti laki-laki yang akal sehatnya telah terganggu dan hal itu telah merenggut kebijaksanaan apapun yang pernah dimilikinya. Orang-orang pun memperhatikan Faleiro menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental yang mengkhawatirkan. Lelaki yang setengah astronom dan setengah astrolog itu kerap terlihat merenung tanpa alasan yang jelas. Seminggu setelahnya, posisinya digantikan dengan janji samar bahwa dirinya bisa berpartisipasi dalam armada kedua. Kepergian Faleiro membuka kesempatan bagi sang uskup untuk memperketat pengaruhnya atas komando tertinggi Magellan. Faleiro harus diganti. Peran wakil komandan sekarang jatuh ke tangan Juan de Cartagena. Posisi yang sepenuhnya berada di bawah pengaruh Fonseca. Dia ditunjuk sebagai perwira pendamping seperti Faleiro sebelumnya. Gelar ambigu yang makin mengacak rantai komando. Apakah dia masih merupakan bawahan Magellan? Atau apakah posisinya setara dengannya? Tidak diragukan lagi. Setiap orang memiliki interpretasinya masing-masing atas posisi tersebut. Ini adalah salah satu faktor lagi yang berpotensi menciptakan masalah saat armada sudah berada di tengah laut. Hal ini tentu saja menyiratkan bahwa Magellan harus berdiskusi dengan Cartagena dalam mengambil keputusan atas semua hal penting. Lalu, apa lagi yang akan menimpa Magellan? Simak kisah selanjutnya. Tetap di sini, di FM 91,2, Radio Kota Batik, News Interaktif, Solutif.